Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bisklau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi kita kali ini, saya akan membahas analisis sistem pembelajaran sekolah dasar yang menggunakan model terpadu, K13 tematik, dan kurikulum merdeka untuk mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertama, model pembelajaran terpadu. Model yang paling relevan di SD, di mana kurikulum 13, yaitu model jaring laba-laba atau Webet model. Alasannya bahwa pertama, menekankan pada pendekatan tematik yang dipilih dari minat siswa. Yang kedua, tema utama menjadi pusat yang menghubungkan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap dari beberapa mata pelajaran. Alasan yang ketiga adalah sangat sesuai dengan implementasi pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum K13 di SD. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Ada pergeseran di kurikulum merdeka pada pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah cenderung bergeser ke model terintegrasi atau integrated model atau model terhubung seiring dengan kembalinya mata pelajaran spesifik di kelas yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Riani tahun 2014. Kelas 13 SD yaitu pertama, ciri khasnya meliputi tujuan dan fungsi, yaitu memberikan pengalaman langsung atau direct experience yang berkesan dan mendalam. Kedua, mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara holistik. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa pada satu tema atau topik untuk memudahkan pemahaman dan keterkaitan antar konsep. Adapun landasan pembelajaran tematik terpadu memiliki tiga aspek. Yang pertama, aspek filosofis, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kedua, menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mengutamakan pengalamannya. Aspek kedua adalah aspek psikologis, di mana pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak atau developmentally appropriate practice. Yang ketiga, aspek yuridis, di mana ada peraturan perundang-undangan, misalnya Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang mengatur kompetensi inti, IPKI, dan kompetensi dasar (KKI). Sedangkan prinsip dan rambu-rambu
tematik terpadu antara lain yang pertama untuk prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, student centered. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu kaku. Keempat, fleksibel. Kelima, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sedangkan rambu-rambunya antara lain tema tidak terlalu luas dan dapat memadukan banyak mata pelajaran. Berikutnya, tema harus bermakna sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Dan terakhir, tema harus mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, seperti minat siswa dan ketersediaan sumber belajar. Tahapan pembelajaran tematik terpadu meliputi tahapan implementasi, yaitu tahap perencanaan, yaitu penentuan tema, pemetaan KD/KI, penentuan jaringan tema, penyusunan silabus, dan RPP. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, terdiri dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup yang dilaksanakan secara terpadu melalui tema. Tahap evaluasi atau penilaian, yaitu penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tabel perbedaan kurikulum tematik terpadu K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ada 3 aspek. Aspek yang pertama, pendekatan utama sekolah dasar pada K13, yaitu mengintegrasikan semua mata pelajaran ke dalam satu tema. Sedangkan kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis mata pelajaran kelas tinggi diperkuat oleh P5 Proyek Penguatan Pancasila. Sedangkan aspek pembeda yang kedua adalah struktur konten, yaitu pada K13 kompetensi atau KD padat dan kaku, tema ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau CP ringkas dan mendalam, guru fleksibel menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Aspek yang ketiga yang menjadi pembeda itu antara lain adalah otonomi guru. Pada K13, guru wajib mengikuti RPP yang terstruktur dan tematik yang telah ditetapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru lebih fleksibel dalam mengembangkan perangkat ajar atau modul ajar sesuai kebutuhan dan konteks. Berikutnya, penerapan kurikulum di sekolah, yaitu di sekolah saya SMPN Negeri 1 Melaka Timur, Kabupaten Melaka, bahwa jenjang yang melaksanakan kurikulum tersebut yaitu SMP dengan fokus menggunakan pendekatan mata pelajaran bukan tematik terpadu. Implementasi kurikulum K13 sendiri di mana berfokus pada penguasaan KD per mata pelajaran menggunakan pendekatan ilmiah scientific approach yang menuntut peserta didik berpikir kritis dan ilmiah. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran kembali berdiri sendiri.
kedua, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 secara terpisah dari intrakurikuler untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Terakhir adalah pendidik memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks daerah dan kebutuhan siswa. Saya buatkan kesimpulan singkat di mana kurikulum pendidikan dasar terus berevolusi menuju program yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada siswa seperti terlihat dari pergeseran fokus dari tema terpadu K13 ke diferensiasi dan tema pada kurikulum merdeka. Yang saya gunakan tanda 3 yaitu modul pelajaran, buku pokok, materi pokok, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kedua adalah Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran kurikulum 13. Yang ketiga adalah artikel Wiani dengan judul Desain Pembelajaran Tematik Integratif. Saya terima dengan lapang dada sebagai instruktif untuk penyempurnaan ke depan. Yang kedua, mohon Bapak Ibu subscribe, like, komen, dan share video saya pada channel YouTube saya, Jeffrey Dus. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat berdiskusi.